Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan sesi ke-8, di mana materi kita hari ini adalah tentang resiko operasional. Tujuan instruksional khusus dari pembelajaran resiko operasional ini antara lain: 1. Diharapkan mahasiswa mampu memahami risiko operasional. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pengukuran risiko operasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung kerugian yang diharapkan. Dan yang keempat, mahasiswa memahami perubahan karakteristik risiko operasional. Definisi dari risiko operasional. Apa yang dimaksud dengan risiko operasional? Resiko operasional merupakan resiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana resiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Misalnya, resiko operasional adalah resiko pada komputer karena telah terserang virus, lalu kerusakan maintenance pabrik, lalu kecelakaan kerja, kesalahan dalam pencatatan pembelian barang, dan tidak adanya kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, dan sebagainya. Menurut Basel II atau lembaga yang mengatur perbankan internasional, bahwa resiko operasional adalah resiko yang timbul karena kegagalan dari proses internal manusia, sistem, ataupun kejadian eksternal. Antara lain, kegagalan proses internal risiko yang berkaitan dengan kegagalan proses atau proses internal organisasi. Lalu, adanya risiko kegagalan mengelola manusia, dalam hal ini adalah karyawan. Lalu, risiko sistem teknologi memberikan kontribusi yang signifikan bagi perusahaan, namun juga bisa menjadi sumber risiko baru. Dan yang terakhir adalah resiko eksternal, merupakan kejadian yang bersumber dari luar organisasi dan di luar pengendalian organisasi. Contohnya, perampokan dan bencana alam. Pengukuran resiko operasional. Pengukuran risiko operasional dapat dilakukan dengan cara: 1. Frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko. Lalu yang kedua, dengan mengukur tingkat keseriusan, kerugian atau impact dari risiko tersebut. Penentuan tinggi rendah severity atau frekuensi bisa dilakukan melalui berbagai cara. Contohnya, severity atau frekuensi yang lebih besar dibandingkan dengan median atau rata-rata dari risiko yang ada dalam daftar dikelompokkan ke dalam severity atau frekuensi yang tinggi, dan sebaliknya. Penentuan tinggi rendah tersebut bisa dilakukan melalui perhitungan angka absolut atau bisa melalui SWOT terhadap manajer-manajer perusahaan. Nah, lalu terkait signifikansi, severity rendah dan likelihood dari frekuensi yang rendah, pengelompokannya. Lalu signifikansi severity yang tinggi dengan likelihood frekuensi yang rendah. Lalu signifikansi severity rendah dan likelihood frekuensi yang tinggi. Lalu signifikansi severity tinggi dan likelihood frekuensi tinggi. Nah, bagaimana menghitung kerugian yang diharapkan? Bisa dilakukan dengan cara perhitungan langsung, merupakan di mana kerugian yang diharapkan adalah frekuensi probabilitas dikali dengan severity, ataupun dengan pendekatan analisis untuk menghitung kerugian yang diharapkan. Yang terakhir, dengan melakukan pendekatan simulasi. Nah, misalnya, setelah mengevaluasi frekuensi munculnya kejadian yang merugikan, dapat disimpulkan bahwa distribusi Poisson bisa menjelaskan frekuensi munculnya kejadian yang merugikan dengan nilai yang diharapkan adalah 5 kali terjadinya peristiwa tersebut di setiap bulannya. Kemudian, melakukan evaluasi dan severity kerugian dan menyimpulkan bahwa distribusi normal bisa menjelaskan severity kerugian di masa lalu.
Misalkan kerugian rata-rata per peristiwa kerugian adalah 15 juta dengan standar deviasi 2 juta. Nah, bagaimana perubahan karakteristik resiko operasional? Setiap resiko bisa berubah karakteristiknya dari waktu ke waktu. Misalkan, pada zaman dulu pencatatan transaksi dilakukan secara manual oleh karyawan dengan menuliskan harga dan jumlah unit yang diperdagangkan di kertas. Cara tersebut dapat memunculkan risiko kesalahan pencatatan. Nah, frekuensi kesalahan cukup sering karena karyawan sering lelah, namun biasanya mengakibatkan kerugian yang relatif kecil. Sekarang ini sudah banyak cara manual seperti itu diganti dengan pencatatan terkomputerisasi. Dengan demikian, frekuensi kesalahan dapat diturunkan, namun akan muncul jenis risiko baru. Apabila terjadi kegagalan atau kelemahan pada sistem komputer, maka kerugian yang muncul akan sangat besar. Contohnya, serangan virus atau pembobolan terhadap sistem komputer perusahaan mempunyai frekuensi yang relatif rendah. Tetapi, jika hal tersebut terjadi, kerugian yang timbul akan cukup besar. Nah, ini hal-hal yang saya sampaikan tadi merupakan contoh dari sebuah risiko operasional yang dapat berubah dari frekuensi tinggi maupun rendah menjadi frekuensi rendah ke signifikansi yang lebih tinggi. Nah, lalu faktor yang menyebabkan perubahan karakteristik apa saja? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi adalah globalisasi. Yang kedua, otomatisasi. Yang ketiga, terlalu mengandalkan teknologi. Yang keempat, outsourcing. Yang kelima, perubahan budaya masyarakat. Tugas kalian adalah yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan risiko operasional. Yang kedua, teknik untuk mengukur risiko operasional, ya, caranya seperti apa? Bisa dijelaskan? Yang ketiga adalah ada beberapa metode untuk menghitung kerugian yang diharapkan. Sebutkan dan jelaskan. Dan sebutkan juga faktor-faktor yang menyebabkan perubahan karakteristik risiko operasional. Dan kita bisa mendiskusikan ini dalam Google Classroom maupun SSO. Demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran dan aktivitas kalian. Tetap melakukan protap ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.